Ya, informasi yang pertama yang terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari ini adalah pemilik emas silahkan berpesta pora. Pasalnya harga emas terbang tinggi setelah krisis di sektor perbankan menjalar ke Eropa pada penutupan perdagangan Rabu kemarin yang ditutup di posisi 1918,09 US dollar per troy ounce. Angka ini artinya sang logam mulia melonjak 0,84%. Harga tersebut adalah yang tertinggi sejak 1 Februari 2023 atau dalam 2,5 bulan terakhir. Diketahui harga emas terbang setelah krisis Silicon Valley Bank atau SVB dan Signature Bank yang mengguncang Amerika Serikat sejak pekan lalu. Bila dihitung sejak krisis SVB merebak yakni Kamis pekan lalu atau 8 hari terakhir, sang logam mulia sudah terbang sebesar 5%. Emas hanya melemah 0,58% pada perdagangan Selasa kemarin sejalan dengan melandainya kekhawatiran pasar mengenai krisis SVB. Namun kekhawatiran hanya mereda sehari saja. Pasar kembali diguncang oleh krisis yang dialami Credit Suisse. Saham Credit Suisse anjlok 24,2% kemarin dan sudah turun selama 8 hari perdagangan dengan pelemahan menembus 39%. Dan informasi yang kedua adalah misteri uang 300 triliun di Kemenkeu terbongkar, siapa sumbernya. Dalam seminggu terakhir, publik dihebohkan dengan viralnya transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Awal minggu ini, pada hari Selasa, misteri ini terpecahkan. Irjen Kementerian Keuangan Awan Nurrumawan mengungkapkan bahwa transaksi mencurigakan tersebut bukan dari korupsi atau pencucian uang. Terkait informasi mengenai pegawai dengan transaksi mencurigakan akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan. Awan menyatakan mengenai informasi-informasi pegawai akan ditindaklanjuti secara baik dan juga proper. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana secara langsung datang ke Kementerian Keuangan untuk memberikan penjelasan. PPATK membantah bahwa transaksi yang mencurigakan tersebut merupakan aktivitas dari pegawai Kemenkeu seperti yang sudah beredar di publik. Ivan menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan juga pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Kemenkeu merupakan salah satu penyidik tindak pidana asal. PPATK wajib melaporkan ketika ada kasus atau transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan perpajakan dan juga kepabeanan. Ya, sementara untuk informasi yang ketiga adalah jet tempur NATO cegat pesawat Rusia, Eropa memanas. Jet tempur Inggris dan Jerman mencegat pesawat Rusia yang tidak responsif yang terbang dekat wilayah udara NATO pada Selasa lalu. Hari yang sama ketika Amerika Serikat menuduh jet tempur Rusia sengaja menjatuhkan drone milik mereka di Laut Hitam. BBC melaporkan bahwa 2 pesawat tempur Typhoon 1 dari British 140 Expeditionary Air Wing dan satu lagi dari Jerman 71 Tactical Air Wing Richthofen berebut untuk mencegat pesawat pengisian bahan bakar IL-78 Midas Rusia yang terbang antara Saint Exclave, Kaliningrad. Pesawat Rusia secara rutin terbang di sepanjang tepi wilayah udara NATO, seperti halnya pesawat NATO di sekitar perbatasan Rusia. Penerbangan tersebut dicurigai melakukan pengintaian, pengujian waktu reaksi, atau sebagai bagian dari transit rutin antar pangkalan. Adapun pencegatan tersebut adalah pertama kalinya Angkatan Udara Inggris dan Jerman bertindak bersama sebagai bagian dari misi kepolisian udara NATO mereka di wilayah tersebut. Dan informasi yang terakhir adalah soal PBB sebut tetangga RI ini negara gagal. Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memberikan peringatan terbaru terkait dengan kondisi terbaru di Myanmar pasca kudeta pada tahun 2021. Dalam pengamatannya, ia menyebut negeri Seribu Pagoda itu sebagai negara gagal. Dalam sesi wawancara dengan The Guardian, pelapor khusus PBB Tom Andrews memaparkan bahwa Myanmar menggunakan senjata buatan Rusia yang juga digunakan Moskow di Ukraina. Ia meminta agar negara-negara dunia mengadopsi langkah yang telah diambil dalam serangan Rusia ke Ukraina untuk kasus di Myanmar.
Myanmar dilanda kekacauan pada Februari 2021 ketika militer menahan pemimpin negara itu Aung San Suu Kyi dan merebut kekuasaannya. Kudeta tersebut telah memprovokasi oposisi yang meluas termasuk gerakan pembangkangan sipil yang damai dan perlawanan bersenjata.